Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Priadi dengan NIM 6670250038 pada mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital dengan 3 kode terakhir 072. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cloud computing, materi cloud computing dalam teknologi dan transformasi digital. Oke, sebelumnya teman-teman, saat ini hampir di seluruh aktivitas digital yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya bergantung pada teknologi cloud, mulai dari penyimpanan data di Google Drive, terus penggunaan Microsoft, terus sampai aplikasi media sosial yang kita gunakan tiap hari, kayak arsip di Instagram, Instastory, terus history tontonan Netflix, terus history, Spotify, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita pikirkan sebentar, dulu organisasi itu harus memiliki server fisik sendiri untuk menyimpan data dan menjalankan sistem. Nah, saat itu bakal sekarang ya, itu tuh mahal teman-teman, kompleks dan tidak fleksibel. Nah, sekarang itu hadir yang namanya cloud computing sebagai solusi yang mengubah cara organisasi mengelola infrastruktur teknologi mereka. Nah, apa sih cloud computing itu? Nah, cloud computing itu merupakan model komputasi yang memungkinkan pengguna itu mengakses berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, hingga aplikasi melalui internet secara on demand. Nah, menurut definisi dari National Institute of Standard and Technology atau kita singkat NIST pada tahun 2011 itu mereka menyimpulkan dari penelitian mereka bahwasanya cloud computing ini memungkinkan akses yang fleksibel terhadap kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasikan dan digunakan sesuai kebutuhan. Nah, artinya teman-teman, organisasi tidak lagi harus membeli atau mengelola server sendiri. Nah, mereka tuh cukup menyewa kapasitas komputasi melalui internet. Nah, konsep ini pertama kali itu dipopulerkan secara akademik oleh Armbrust dan rekan-rekannya pada tahun 2010 dalam artikel yang berjudul A View of Cloud Computing yang menjelaskan bagaimana cloud ini dapat merevolusikan model infrastruktur teknologi informasi. Namun, teman-teman, untuk memahami apakah suatu layanan itu benar-benar dapat disebut cloud, NIST juga menjelaskan ada 5 karakteristik yang harus dimiliki. Nah, kita masuk ke 5 karakteristik cloud computing. Ini saya ambil menurut penelitiannya NIST ya, teman-teman. Satu. Oke. Nah, yang pertama itu adalah on-demand self-service, yang dimana pengguna itu bisa mengakses sumber daya komputasi kapan saja tanpa harus menghubungi penyedia layanan secara manual. Gitu. Jadi bebas mereka tuh mau kapan aja, mau di mana aja. Yang penting uh, mereka tuh udah punya sumber daya komputasinya. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada broad network access, yang dimana layanan ini dapat diakses lewat jaringan internet dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Nah, bedanya dengan on-demand self-service ini, dia tuh nggak bisa diakses oleh semua jaringan gitu. Nggak bisa diakses sama semua perangkat gitu. Kalau network access ini bisa diakses oleh semua perangkat kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada resource pooling, di mana penyedia layanan ini menggabungkan sumber daya komputasi dan membaginya kepada pengguna dalam sistem multi-tenant. Yang keempat, itu ada rapid elasticity. Rapid elasticity ini adalah sistem cloud yang dapat menyesuaikan kapasitas secara cepat sesuai kebutuhan pengguna. Kayak gitu. Nah,
Yang kelima itu ada measure service, yang dimana pengguna sumber daya ini dicatat secara otomatis sehingga pengguna itu hanya membayar sesuai penggunaan atau pay as you go, sebutnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau dianalogikan ya, cloud computing itu tuh kayak listrik, yang dimana tuh kita nih nggak perlu punya pembangkit listrik sendiri gitu. Kita cukup memakai sesuai kebutuhan dan membayar sesuai pemakaian yang kita lakukan, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke model model layanan. Jadi, cloud computing ini nih menawarkan berbagai tingkat layanan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan bisnis teman-teman, dari kontrol infrastruktur hingga aplikasi siap pakai. Nah, setiap model layanan ini memberikan tingkat abstraksi dan manajemen yang berbeda teman-teman. Kelihatan nggak ya? Oke. Oke, yang pertama tuh ada IaaS, IaaS, sorry. Uh, Kepanjangan itu adalah infrastruktur as a service. Nah, pada model ini, pengguna tuh memiliki kendali terhadap sistem operasi, aplikasi, dan data. Nah, sedangkan penyedia layanan ini hanya menyediakan infrastruktur fisik. Jadi, kalau teman-teman mau melihat secara mudahnya itu kayak game Minecraft, terus kayak Dioton. Nah, game-game kayak gitu kan kita yang mengatur operasi dari game tersebut, kita yang mengatur aplikasi dan data-data dari game tersebut. Nah, mereka tuh hanya menyediakan infrastruktur fisik kayak gitu. Itu gampangnya teman-teman. Terus yang kedua itu ada PaaS, Platform as a Service. Nah, dalam model ini penyedia layanan ini nih tidak hanya menyediakan infrastruktur, tapi platform pengembangan aplikasi. Nah, contohnya itu kayak Google Aplikasi dan Microsoft Azure Application Service kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada SaaS. Nah, Software as a Service. Nah, ini adalah model yang paling sering digunakan teman-teman, pengguna yang dimana pengguna ini langsung menggunakan aplikasi melalui internet tanpa harus menginstal atau mengelola sistemnya. Contoh gampangnya itu kita bisa lihat di si Akang, kita bisa lihat di Spada, di ChatGPT, terus di Google Workspace dan Microsoft 365 gitu. Terus yang keempat itu ada FaaS, Function as a Service, yang dimana model ini memungkinkan pengembang menjalankan kode secara otomatis tanpa harus mengelola server. Jadi kalau kita sederhanakan ya teman-teman, semakin ke atas modelnya, semakin sedikit hal teknis yang harus dikelola oleh pengguna kayak gitu. Semakin tinggi, semakin mudah kayak gitu. Nah, manfaat. Nah, ada manfaat bisnis dan ekonomi kok, teman-teman. Jadi di sini manfaat untuk bisnis dan ekonomi di cloud IT ini emang sangat bermanfaat, teman-teman. Nah, yang pertama, IDC ini melaporkan bahwa perusahaan dapat mengurangi biaya IT hingga 30% setelah migrasi ke cloud. Terus yang kedua itu ada MS Kinsey, itu menemukan dalam penelitiannya bahwa perusahaan berbasis cloud ini dapat cepat inovasi hingga 45% lebih cepat. Terus yang ketiga itu ada Gartner, yang dimana itu memperkirakan nilai pasar cloud ini mencapai hingga 600 miliar dolar US dollar. Nah, selain efisiensi biaya, cloud juga ini mendukung keberlanjutan lingkungan. Studi Google menunjukkan bahwa pusat data cloud ini dapat mengurangi emisi karbon hingga 55% dibandingkan data center tradisional. Nah, di sini teman-teman menunjukkan bahwa cloud ini bukan hanya isu teknologi, tapi juga berkaitan dengan strategi bisnis dan sustainability. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat ya, cloud computing juga ini memiliki beberapa tantangan yang harus kita perhatikan teman-teman. Oke, kita singkat aja ya teman-teman. Yang pertama itu tantangannya ada keamanan dan privasi data. Nah, ancaman ransomware ini
terhadap layanan SSS ini meningkat sih sekitar 28% menurut laporan ENISA pada tahun 2023 di penelitiannya. Terus yang kedua, vendor lock-in. Nah, ketergantungan pada suatu penyedia cloud dapat membuat migrasi ke platform lain menjadi mahal dan kompleks, teman-teman. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Banyak negara memiliki aturan ketat mengenai lokasi penyimpanan data. Terus yang keempat, ada downtime dan ketersediaan layanan. Nah, walaupun cloud ini menawarkan uptime yang tinggi, gangguan layanannya itu tetap bisa terganggu, teman-teman. Nah, karena itu, organisasi ini nggak hanya fokus pada adopsi teknologi, tetapi juga harus memiliki strategi keamanan dan manajemen risiko dan arsitektur sistem yang baik. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, cloud computing ini bukan sekedar teknologi, melainkan enabler transformasi digital yang menghubungkan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem yang terintegrasi, teman-teman. Dari pembahasan yang dijelasin tadi, bahwa kita bisa lihat nih dengan secara sederhananya bahwa cloud computing ini bukan sekedar teknologi penyimpanan data, tetapi merupakan fondasi utama transformasi digital. Banyak teknologi modern seperti AI, big data, dan Internet of Things itu semuanya bergantung pada infrastruktur cloud yang fleksibel dan scalable. Nah, dengan kata lain, organisasi yang mampu memanfaatkan cloud secara efektif akan mempunyai keunggulan dan inovasi efisiensi dan daya saing di era digital. Kayak gitu. Nah, sebagai mahasiswa yang akan terlibat di dunia profesional, teman-teman, kita itu wajib untuk memahami cloud computing menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena teknologi ini akan terus menjadi fondasi dari berbagai inovasi digital. Gitu. Oke, ini ada daftar pustakanya untuk saya mencari data atau mencari kutipan citasi. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.